Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Nurhayati. Saya adalah salah satu ketua pengusul proposal penelitian bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal kami. Untuk itu, mohon izin saya dapat sharing screen untuk menjelaskan proposal dimaksud. Saya bersama dua rekan, yaitu Ibu Dr. Maimunah Sa'diyah SAG MAG dan Bapak Dr. Dedi Supriyadi BMSI MPD, akan mengajukan proposal penelitian bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS dengan judul Dampak Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap peningkatan kinerja Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan masyarakat mitra. Tujuan penelitian ini terdiri dari 3, yaitu pertama, menganalisis dan menguji dampak MBKM terhadap peningkatan kinerja Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Lalu yang kedua, menganalisis dan menguji dampak MBKM terhadap peningkatan kinerja fakultas dan menganalisis dan menguji dampak MBKM terhadap masyarakat mitra. Metode penelitian yang akan digunakan terdiri dari metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode kuantitatif, akan dilakukan survei dengan menyebarkan instrumen berupa kuesioner menggunakan Google Form pada seluruh populasi yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang berjumlah 6.450 responden yang terdiri dari 6.100 mahasiswa, 233 dosen, dan 117 tenaga kependidikan. Untuk analisis kualitatif akan dilakukan wawancara dan fokus group discussion yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik dan keuangan UIK Bogor. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen-instrumen pertanyaan yang dibagikan pada kuesioner yang akan diisi oleh responden dengan parameter indikator kinerja utama yang telah diimplementasikan di UIK Bogor. Dari 8 indikator kinerja utama yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah pada IKU 7, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Hasil wawancara dan FGD dengan masyarakat mitra akan menjadi variabel untuk menguji dampak MBKM pada masyarakat mitra. Metode analisis yang akan digunakan diantaranya Structural Equation Modeling atau SEM, uji validitas, reliabilitas, dan uji beda, CIPP atau Context Input Process Product, dan Regression Linear Binary Logistic. Tingkat ketercapaian IKU akan menentukan kinerja universitas dan sebagai indikator dalam indikator keberhasilan kampus dalam menerapkan kebijakan MBKM. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 19 hari kerja dan akan dilakukan secara blended dan paralel. Penelitian dampak MBKM akan dilakukan di fakultas, di level universitas, dan juga di masyarakat mitra. Penelitian MBKM di fakultas akan dilakukan pada 6 fakultas pada program sarjana di lingkungan UIK Bogor, dan penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik pada masing-masing fakultas, di mana perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang ada di fakultas. Dan ini menarik untuk diteliti. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan berbeda hasil dari pengujian dampak MBKM di fakultas masing-masing. Penelitian dampak MBKM di tingkat universitas ini akan dilakukan dengan menguji persepsi dari responden yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap
penerapan atau implementasi MBKM di UIK Bogor yang akan berpengaruh terhadap kinerja universitas. Variabel yang akan diteliti yaitu berdasarkan pada karakteristik ya atau kategorik dari masing-masing responden yang terdiri dari usia responden, kemudian jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan. Kategori atau variabel-variabel ini akan menentukan seberapa besar dampak MBKM terhadap peningkatan kinerja universitas yang ditinjau dari beberapa karakteristik responden tersebut. Kemudian akan dilakukan juga uji beda apakah dampak perubahan kinerja akibat dari implementasi MBKM di UIK Bogor ini signifikan atau tidak. Selanjutnya akan juga dilakukan penelitian dampak MBKM terhadap masyarakat mitra berdasarkan pada data-data yang kami dapatkan dari aktivitas wawancara, ya, kemudian survei dan FGD. Sebagai value added dari kegiatan penelitian ini akan diupayakan adanya penguatan kurikulum MBKM. Penguatan kurikulum MBKM ini diperoleh berdasarkan pada masukan-masukan yang kami terima dari diskusi-diskusi yang dilakukan, kemudian survei maupun wawancara yang mendalam dengan stakeholder. Suksesnya penelitian ini akan sangat ditentukan oleh keterlibatan dari pihak-pihak yang membantu peneliti. Di antaranya adalah tim support yang terdiri dari Ibu Dr. Andana Nikretnowati MHum, kemudian Dr. Santi Lisnawati MSI MPD, Dr. M. Ajis Firdaus SEMM, Dr. Ibrahim Fajri SHM ESY, Bapak Rizkal Eskom Mkom, Bapak Muhammad Muhyiddin Nurjailani STMPD, Bapak Yugo Arifianto STMkom, dan Ibu Andi Asni Fatimah Estes MKes. Selain itu, kami juga melibatkan sumber daya manusia dari beberapa unit di lingkungan UIK Bogor, diantaranya dari unit universitas, LPPM,